Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Abil. Saya dari kelas MN24PC. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang keimanan dan ketakwaan. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan dua kata tersebut, keimanan dan ketakwaan. Tetapi kita juga harus mengetahui makna dari keimanan dan ketakwaan ini. Yang pertama ya keimanan. Apa sih keimanan itu? Keimanan itu bisa disebut kepercayaan, diartikan kepercayaan. Yang kita sering bilang iman itu artinya percaya. Sebagai umat muslim tentu saja kita harus percaya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertera pada rukun iman yang pertama. Rukun iman ini ada 6 rukun. Yang pertama yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada dan kita diciptakan olehnya. Yang kedua, kita harus percaya kepada malaikat Allah. Sebenarnya ada banyak malaikat yang Allah ciptakan atau yang berada di alam semesta ini, namun kita diwajibkan hanya mengetahui 10 malaikat yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang ketiga, kita juga harus percaya kepada kitab-kitab suci Allah. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu saja kitab suci kita adalah Al-Quran, yang harus dijadikan pedoman hidup bagi semua umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kita juga harus percaya kepada utusan-utusan Allah, bahwa mereka lah yang melantarkan tentang Allah kepada umat-umatnya, yaitu Nabi dan Rasul. Ada banyak juga Nabi dan Rasul ya, dan yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul saja. Yang kelima, kita harus percaya bahwa adanya hari akhir, atau yang sering disebut yaitu hari kiamat. Meskipun kita tidak tahu hari kiamat kapan tibanya, tetapi kita harus mempercayainya sebagai pengingat bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan yang terakhir, kita harus percaya pada takdir-takdir Allah, bahwa takdir itu ada dua, yang diciptakan oleh Allah sebelum kita lahir dan yang bisa kita ubah selama hidup kita. Lalu ketakwaan itu apa sih? Ketakwaan itu kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah dan larangannya, sebagai umat muslim tentu saja kita harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Contohnya, kita mengikuti perintahnya seperti ibadah, sholat, puasa, dan menjauhi larangannya seperti kegiatan-kegiatan yang bermaksiat lah. Kita juga dengan melakukan kedua hal tersebut, kita pasti dapat imbasnya. Jika kita menjalankan perintah Allah, ya tentu saja kita mendapat banyak pahala dan jaminan surga. Dan ketika kita menjauhi larangannya juga, ya kita tidak mendapat dosa. Sebaliknya, jika kita menjauhi perintahnya, kita mendapat dosa. Dan ketika kita melakukan larangannya, kita akan nambah dosa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.